Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niwayan Aryati dengan NIM 19170111053 dan rekan saya Maulana Hafiz Hakiki dengan NIM 19170111060. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi SIP Deposit Box. Baik, sebelum ke pembahasan inti, izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan pokok, yaitu yang pertama mengenai pengertian SIP Deposit Box, yang kedua ada akuntansi untuk SIP Deposit Box, yang ketiga ada keuntungan SIP Deposit Box, yang keempat ada dokumen-dokumen yang bisa disimpan dalam SIP Deposit Box, yang kelima ada biaya yang harus dikeluarkan, yang keenam ada syarat kontrak SIP Deposit Box, yang ketujuh ada ketentuan-ketentuan SIP Deposit Box, dan yang kedelapan ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah dalam SIP Deposit Box. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian SIP Deposit Box. Menurut Lapoliwa dan Kuswandi, tahun 2000 mendefinisikan SIP Deposit Box adalah suatu jasa bank yang disediakan kepada para nasabah dalam bentuk penyewaan ruang penyimpanan untuk barang-barang atau surat berharga, di mana dalam hal itu bank menjamin keamanannya. Menurut SPH Hasibuan, mendefinisikan SIP Deposit Box sebagai suatu penyimpanan barang-barang berharga yang berupa kotak-kotak yang didesain sedemikian rupa dan setiap kotaknya mempunyai kunci istimewa serta disimpan dalam ruang yang kuat sehingga sulit untuk dicuri oleh orang. Menurut Kasmir, pelayanan SIP Deposit Box ini memberikan manfaat kepada masyarakat guna membantu masyarakat dalam mengamankan harta benda yang berharga seperti perhiasan dan surat-surat berharga, di antaranya seperti sertifikat tanah, surat-surat perjanjian, ijazah, tanda penghargaan, dengan dokumen lainnya yang memerlukan penyimpanan khusus. Sehingga dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa SIP Deposit Box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan kotak dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu sehingga nasabah menyimpan sendiri kunci kontak pengaman tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu akuntansi untuk SIP Deposit Box. Akuntansi untuk SIP Deposit Box meliputi penerimaan uang sewa tahunan, penerimaan uang jaminan kunci SIP Deposit Box, pembatalan atau berakhirnya sewa SIP Deposit Box, yang dimana dalam penerimaan uang sewa dapat dibukukan ke dalam rekening sewa SIP Deposit Box yang diterima di muka yang akan dibukukan sebagai pos hutang. Di samping itu, penerimaan jaminan kunci SIP Deposit Box atas penyerahan kunci kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan mengingat peralatan SIP Deposit Box hanya dapat dibuka bila kunci lengkap, yang biasanya disimpan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak nasabah dan pihak bank. Jika kunci dihilangkan oleh nasabah, maka SIP Deposit Box harus dibuka paksa dan akan mengakibatkan kerugian bagi pihak bank karena harus mengganti dengan peralatan yang baru. Hal tersebut dikemukakan dalam buku Lapoliwa dan Kuswandi tahun 2000. Contoh dari akuntansi untuk SIP Deposit Box ada 3, yaitu yang pertama, contoh tentang pada saat penerimaan sewa. Contohnya seperti Tuan Yuwono datang hendak menyewa SIP Deposit Box yang dimiliki oleh Bank Omega Jakarta dengan sewa ruang ditetapkan 60.000 setahun dan uang jaminan ditetapkan sebesar 75.000 yang dapat dikembalikan bila nasabah mengembalikan kunci SIP Deposit Box dengan utuh. Seluruh pembayaran dilakukan atas beban rekening giro Tuan Yuwono. Pada saat penutupan sewa, Bank Omega Jakarta akan membukukan sebagai berikut. Di sisi debit, giro Tuan Yuwono sebesar 135.000, di sisi kredit
sewa safe deposit box yang diterima di muka sebesar 60.000 dan di sisi kredit setoran jaminan atas kunci safe deposit box sebesar 75.000. Contoh yang kedua yaitu pada saat perjanjian diakhiri. Pada saat akhir periode, sewa safe deposit box nasabah mempunyai pilihan untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa safe deposit box. Contohnya, apabila setelah jangka waktu sewa berakhir dan Tuan Yono tidak mau memperpanjang sewa safe deposit box, uang jaminan kunci akan dikembalikan kepada Tuan Yuwono untuk keuntungan rekening gironya. Oleh karena Bank Omega Jakarta akan dibukukan di sisi debit setoran jaminan atas kunci safe deposit box sebesar 75.000 dan di sisi kredit giro rekening Tuan Yono sebesar 75.000. Contoh yang ketiga yaitu kunci yang dihilangkan oleh nasabah. Kunci yang dihilangkan oleh nasabah akan dikenakan uang setoran sebagai jaminan kunci yang dihilangkan. Jika terjadi hal kehilangan kunci safe deposit box, nasabah harus menggantinya. Dan bank akan mengambil seluruh uang jaminan kunci safe deposit box yang telah disetorkan oleh nasabah yang bersangkutan. Contohnya, Tuan Budi telah membayar uang jaminan kunci safe deposit box sebesar 80.000. Datang kepada Bank Omega Jakarta dan menyatakan telah menghilangkan kunci safe deposit box setelah menggunakan jasa safe deposit box selama 6 bulan dengan sewa 70.000 selama 1 tahun. Kemudian Tuan Budi memutuskan untuk memperpanjang safe deposit box selama 1 tahun lagi, tetapi menghendaki volume yang lebih besar dengan beban sewa sebesar 100.000 per tahun dan uang jaminan sebesar 120.000. Bank Omega Jakarta meminta menyetorkan kembali uang jaminan safe deposit box dengan jumlah yang sama, yang dilakukan secara tunai. Di mana Bank Omega Jakarta akan membukukan transaksi tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut. Yang pertama ada sisa sewa sebesar 35.000, sewa baru setahun yang akan datang sebesar 100.000, kekurangan sewa yang akan datang sebesar 65.000, setoran jaminan safe deposit box yang baru sebesar 120.000, diterima tunai sebesar 185.000. Sehingga jurnalnya berbunyi di sisi debit kas sebesar 185.000, di sisi debit setoran jaminan atas kunci safe deposit box yang lama sebesar 80.000, di sisi kredit setoran jaminan kunci safe deposit box yang baru sebesar 120.000, di sisi kredit inventaris kantor atas safe deposit box sebesar 80.000 dan di sisi kredit atas sewa safe deposit box yang diterima dibuka sebesar 65.000. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dari safe deposit box. Keuntungan bagi lembaga dengan mengadakan layanan jasa safe deposit box kepada nasabah yaitu yang pertama ada memperoleh biaya sewa yang telah disetorkan oleh masyarakat atau nasabah ke lembaga. Keuntungan yang kedua yaitu mendapat biaya yang mengendap dari nasabah melalui biaya setoran jaminan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, dengan adanya safe deposit box, masyarakat atau nasabah akan sering mengunjungi lembaga terkait. Dan dengan cara tidak langsung akan membeli salah satu produk dari lembaga. Itu semua merupakan jenis pelayanan dari lembaga ke nasabah atau masyarakat. Di samping itu, nasabah mendapat keuntungan sebagai berikut, yaitu yang pertama, terjaminnya kerahasiaan isi dari safe deposit box yang nasabah simpan karena lembaga tidak perlu tahu isi dari safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu terjaminnya benda berharga atau dokumen dari beberapa ancaman seperti halnya kebakaran dan pencurian. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dokumen-dokumen yang bisa disimpan dalam safe deposit box.
Ada beberapa jenis satu surat berharga yang bisa disimpan di safe deposit box, yaitu yang pertama seperti sertifikat tanah, saham, sertifikat deposito, surat perjanjian, obligasi, surat nikah, akte kelahiran, paspor, dan dokumen lainnya. Di sisi lain, safe deposit box juga dapat digunakan untuk menyimpan harta atau benda berharga seperti contohnya mutiara, berlian, intan, permata, dan emas. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Mauladana Hafizah Kiki. Baik, terima kasih Saudari Yani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yani. Materi berikutnya yaitu biaya yang harus dikeluarkan. Di samping nasabah telah mendapatkan keuntungan tertentu, harus ada biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Adapun biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah yaitu ada dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, uang sewa safe deposit box yang nilainya tergantung tipe yang telah dibutuhkan oleh masing-masing nasabah, serta jangka waktu yang diperlukan oleh nasabah yang dimana biasanya pembayaran biaya sewa dilakukan per tahun. Kedua, setoran jaminan. Setoran jaminan adalah bentuk antisipasi yang diperuntukkan untuk mengganti kunci safe deposit box apabila suatu saat kunci nasabah hilang dan tempat safe deposit box harus dibongkar. Dan jika suatu saat kunci safe deposit box sampai batas waktu akhir sewa safe deposit box tidak hilang, maka setoran jaminan kunci dapat diambil kembali. Berikutnya, syarat kontrak safe deposit box. Dalam pelayanan safe deposit box, ada beberapa syarat kontrak yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyewa harus jujur menurut penilaian bank bersangkutan. Kedua, pengontrak harus memberikan jati dirinya seperti KTP, SIM, paspor, dan lain-lainnya. Ketiga, penyimpanan dan pengambilan barang simpanan hanya dapat dilakukan oleh pengontrak atau penyewa safe deposit box. Keempat, penyimpanan dan pengambilan barang simpanan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan safe deposit box. Pertama, yaitu ketentuan pengamanan safe deposit box. Kontrak safe deposit box harus dilakukan secara selektif dan perjanjian kontrak harus jelas dan mengikat. Kedua, penyimpanan dan pengambilan barang yang disimpan harus dalam ruangan safe deposit box dan ruangannya harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman. Ketiga, master key dapat dan anak kunci box harus yang baik dan sulit dipalsukan dan master key dipegang oleh karyawan bank sedangkan kunci box dipegang oleh nasabahnya. Keempat, ruangan safe deposit box hanya dapat dimasuki petugas bank dan nasabah serta master key harus disimpan dengan baik. Safe deposit box harus dipasarkan secara efektif. Berikutnya yaitu ketentuan prosedur pembukuan safe deposit box. Yang pertama, calon nasabah safe deposit box harus mengajukan permohonan kepada bank dan calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian. Kedua, pengontrak atau penyewa safe deposit box harus membayar terlebih dahulu uang kontrakan atau uang sewa. Yang ketiga, pengontrak harus mengembalikan kunci boxnya apabila kontraknya habis, pengontrak atau penyewa meninggal dunia, dan yang berhak mengambil simpanan adalah ahli waris yang sah. Berikutnya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah. Dalam safe deposit box, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh nasabah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci, dan denda keterlambatan pembayaran sewa. Kedua, tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam safe deposit box. Ketiga, menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan pihak lain. Keempat, memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank. Kelima, jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya pengganti kunci dan membongkar safe deposit box yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa. Keenam, mempunyai daftar isi dari safe deposit box dan menyimpan fotokopi dokumen tersebut di rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai safe deposit box. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.